Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat, jumpa lagi bersama Kang Acit Channel. Kali ini saya akan menguak tentang makam keramat Sunan Pangeran Sanghyang atau Syekh Aulia Mantili atau Raden Boros Ngora, yang letak posisi makamnya berada di dekat Jalan Tol Bocimi, tepat di dekat Jembatan Kaki Tiga Ciambar atau di Desa Cibunarjaya. Inilah posisi letak atau makam dari Raden Boros Ngora yang ada di Ciambar. Ini bukan ecek-ecek ya guys. Di mana Kabupaten Sukabumi pernah ada kerajaan berbentuk monarki yang ada dalam sejarah kerajaan Tatar Sunda, namanya Kerajaan Jampang Manggung. Sahabat, sebagai gen Y Sukabumi wajib tahu nih, biar semakin sayang dan bangga ke tanah kelahiran. Berikut 5 catatannya. Catatan pertama adalah berbentuk monarki. Kerajaan Jampang Manggung adalah monarki yang pernah ada dalam sejarah kerajaan Tatar Pasundan di Nusantara yang didirikan oleh Aki Sugiwanca, yang tak lain adalah adik kandung Aki Tirem, leluhur Raja Sunda yang pertama kali mendirikan kerajaan Sunda di Pulau Sari, Banten abad kedua Masehi. Berikutnya atau yang kedua adalah banyak versi. Menurut versi sejarah Cianjur, kerajaan Jampang Manggung adalah Sanghyang Boros Ngora sebagai prabunya atau rajanya. Boros Ngora dikenal di tanah Jampang sebagai Prabu Jampang Manggung atau Syekh Dalem Haji Sepuh atau Syekh Haji Mulya, Syekh Haji Soleh, dan Syekh Aulia Mantili. Ia putra kedua Adipati Singacala atau Panjalu bernama Prabu Cakradewa. Cakradewa sendiri adalah putra Sedang Larang yang merupakan putra Ratu Prapa Selawati. Sedangkan Boros Ngora adalah putra Prabu Cakradewa dari permaisuri Ratu Sari Permanadewi. Permanadewi adalah putra keenam Adipati Wanaperi Sang Arya Kikis. Jadi Sanghyang Boros Ngora saudara Misan Dalem Cikundul. Boros Ngora mempunyai 4 saudara. Pada usia 14, ia perintah Prabu Cakradewa berziarah ke Tanah Suci Mekah. Pada bulan Safar 1101 Hijriah, Boros Ngora pun berangkat ke Mekah dengan lama perjalanan 6 tahun. Wow, dulu mah lama ya mau ke Mekah. Kalau sekarang kan ada pesawat, gampang, pasti cepat. Sepulang dari Mekah, Boros Ngora mendapat julukan Syekh Haji Sampulur atau Saumadipa Ulama. Tiba di kampung halamannya kerajaan Singacala, sang ayah ternyata telah meninggal dunia. Boros Ngora kemudian berniat menyampaikan ajaran Islam kepada rakyat Pajajaran, Girang, dan Tengah. Karena itu Boros Ngora mengembara ke nagari Sancang dan tanah Jampang. Windu pertama, Boros Ngora melakukan perjalanan ke tanah leluhurnya di Karantenan Gunung Sawal, nagari Sancang, Parakantilu, Kandang Wesi, Gunung Wayang, Gunung Kendan, Dayeh Kolot atau Segala Herang, nagari Wanayasa, Raja Mantri, Bangbayang, Paringgalaya. Sekarang sudah terbenam Waduk Jatiluhur dan kembali ke Gunung Wayang. Sedangkan di windu kedua ia berangkat ke Jampang Wetan, Gunung Patuha, Gunung Puncung, Pugur, Pasir Bentang, Gunung Masigit, Pageruyung,
Pagelarang, Jampang Tengah, Curug Supit, Cihonje, Teluk Ratu, Gunung Sunda, Cipanengah, Cicatih, kemudian Salakadomas di Sela Kencana, Cipanengah, Cimandiri. Oke sahabat, kita lanjutkan lagi ke yang keempat, yaitu Sang Hyang Boros Ngora menikah. Sang Hyang Boros Ngora menikahi gadis yatim, cucu angkat Kangjeng Kiai Cinta Linuwih di Gunung Wayang. Gadis yatim ini adalah turunan langsung Senapati Amuk Marugul Surawijaya, Mantri Agung Mareja Wakil Sri Maharaja Pajajaran untuk wilayah Cirebon, Girang, dan Tengah. Windu ketiga, ia memiliki dua orang putra, yaitu Haryang Sancang Kuning dan Pangeran Haryang Kancana. Sang Hyang Boros Ngora hidup sampai usia lanjut. Ia wafat dan dimakamkan di tepi sungai Cilelei. Atau posisinya sekarang tepat sekali dengan jembatan kaki 3 atau Kampung Langkop, Desa Cibunarjaya, Kecamatan Nagra, Kabupaten Sukabumi. Putra Cika yaitu Haryang Sancang Kuning melakukan napak tilas perjalanan mendiang ayahnya ke Pajajaran, Girang, dan Tengah, kemudian ke Singacala atau Panjalu. Ia wafat dan dimakamkan di Cibungur Selatan, Panjalu. Salah seorang keturunannya yang terkenal adalah Raden Alit atau Haji Prawata Sari yang gigih menentang penjajah Belanda. Ia dikenal sebagai pemberontak yang sangat ditakuti, berjuluk Karaman Jawa. Sedangkan adik Sancang Kuning yakni Pangeran Haryang Kancana menjadi Adipati Singacala. Kemudian hijrah ke Panjalu. Setelah wafat, ia dimakamkan di Giri Wana Kusumah di situ Panjalu. Salah satu tradisi kerajaan Jampang Manggung yang saat ini kembali dilestarikan adalah memandikan anak yang telah dikhitan. Tradisi seperti ini diperuntukkan keturunan Raja Jampang Manggung sejak ratusan tahun lalu. Prosesi tradisi ini dimulai pagi hari sejak menjelang matahari terbit dengan mengarak anak-anak yang usai dikhitan menggunakan tandu diiringi kesenian kendang pencak menuju kolam pemandian yang sudah disediakan. Iring-iringan yang dikawal ratusan pendekar tersebut menempuh jarak sekitar 1 km. Sempat terhenti sekitar 1970-an karena tidak ada yang mau meneruskannya. Belum lama ini kembali dilestarikan oleh salah satu pondok pesantren di Cianjur, yakni Pondok Pesantren Bina Akhlak. Alhamdulillah sahabat-sahabat, saya telah menguak tentang makam keramat Sunan Pangeran Sang Hyang Raden Boros Ngora atau Syekh Aulia Mantili yang menjadi Prabu Jampang Manggung. Di bawah kita inilah letak dari makam Prabu Boros Ngora ya, atau Syekh Aulia Mantili. Banyak sekali orang yang
wisata ziarah ke sini atau tawasul di lokasi ini. Ini lokasinya sangat dekat sekali berdampingan dengan jembatan kaki 3 yang berada di antara Desa Ciambar dan Desa Cibunarjaya. Anda mungkin pernah mendengar bahwa Ciambar itu banyak sekali orang-orang saktinya. Nah, ini adalah pusatnya. Jadi warga Sukabumi wajib tahu tentang sejarah bahwa di Sukabumi, tepatnya di Ciambar Desa Cibunarjaya, pernah ada kerajaan yaitu dengan nama Jampang Manggung, yang menjadi prabu adalah Raden Boros Ngora. Ini saya dapatkan informasi di berbagai sumber sejarah tentang Sukabumi dan juga Sunda. Mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan dapat menambah informasi kepada Anda semua tentang sejarah kebudayaan Sunda yang tak ada di Sukabumi, dan juga kita melihat Tol Bocimi yang ada di lokasi Ciambar desa atau di Desa Cibunarjaya. Terima kasih banyak. Apabila ini bermanfaat, silakan untuk menekan tombol subscribe dan juga menyalakan notifikasi loncengnya. Saya ucapkan terima kasih banyak telah menyimak sampai akhir. Saya mohon maaf atas segala kekurangan di dalam reviewnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.